Sudah beberapa episode berlalu dan kita selalu mengatakan bahwa limit itu artinya adalah tujuan. Namun sebenarnya istilah ini adalah istilah yang kurang matematis. Karena sebenarnya istilah tujuan adalah istilah yang ambigu di dunia matematika. Untuk memahami di mana letak ambigunya istilah tujuan ini, perhatikan ilustrasi berikut. Bayangkan ada seorang murid cerdas yang bertanya pada gurunya, "Pak Guru, sebenarnya berapa banyak nilai X yang perlu kita tes atau kita uji supaya kita yakin bahwa nilai yang dituju oleh sin X dibagi X pada saat nilai X yang menuju 0 adalah 1? Atau harus seberapa dekat nilai sin X dibagi X dengan 1 sehingga kita bisa mengatakan bahwa sin X dibagi X adalah menuju 1?" Kemudian gurunya mungkin menjawab, "Ya tes saja sampai kelihatan polanya, kemudian kita lihat dia menuju berapa." Namun jawaban ini tidak memuaskan murid tadi, sehingga dia bertanya lagi, "Terus kok kita bisa yakin bahwa yang dituju itu adalah 1? Bukankah mungkin aja sebenarnya yang dituju adalah 0,999999999 dan bukan 1? Apakah ada patokan untuk memastikan bahwa fungsi ini menuju 1? Bagaimana? Udah kelihatan belum di mana letak ambigunya? Kalau udah kelihatan, sekarang mari kita hilangkan ambiguitas ini. Jadi, untuk mengatakan bahwa sesuatu menuju sesuatu, patokannya adalah sesuatu itu harus bisa kita buat sedekat mungkin dengan tujuannya. Ilustrasinya gini, bayangkan ini suasananya sedang Idul Fitri, di mana di Indonesia orang-orang sering melakukan mudik lebaran atau nama lainnya pulang kampung. Tiba-tiba salah seorang saudaramu menelpon dan mengatakan bahwa dia sedang menuju ke rumahmu. Tapi kamu kurang percaya sama dia, karena dia orangnya kadang suka ngeprank. So, untuk memastikan bahwa dia benar-benar menuju ke rumahmu, caranya adalah setiap beberapa saat kamu menelpon dia dan bertanya, "Halo bro, apakah kamu udah sampai ke kota A?" Kemudian dia menjawab, "Udah bro, bahkan udah lewat nih, kami udah sampai di kota B." Yang mana kota B itu lebih dekat lagi ke rumahmu. Kemudian beberapa saat berikutnya kamu menelpon lagi, "Halo bro, apakah kamu udah sampai di kota C?" Kemudian dia menjawab, "Udah bro, bahkan udah lewat, kami sekarang udah sampai di kota D." Yang mana kota D itu lebih dekat lagi ke rumahmu. Dan begitu seterusnya. Jadi, setiap kali kamu bertanya apakah dia udah sampai suatu jarak apa belum, dia selalu udah lebih dekat dari jarak yang kamu tanyakan itu. Dan kalau hal ini selalu benar, artinya berapapun dekatnya jarak yang kamu tanyakan, dia selalu bisa lebih dekat dari jarak itu, maka ini berarti dia memang benar-benar menuju ke rumahmu, alias dia enggak ngeprank. Tetapi, kalau ini tidak selalu benar, artinya ada suatu jarak yang mana dia tidak pernah bisa lebih dekat ke rumahmu daripada jarak itu. Maka itu berarti dia tidak benar-benar menuju ke rumahmu, alias dia cuma ngeprank. Misalnya nih, kalau kamu tanyakan apakah dia udah sampai di kota C apa belum, dia selalu mengatakan belum. Tak peduli seberapa seringnya kamu bertanya, seberapa lamanya kamu menunggu, dia tak pernah lebih dekat ke rumahmu daripada kota C. Kalau seperti itu kejadiannya, maka dalam matematika kita anggap dia tidak benar-benar menuju ke rumahmu, alias dia cuma ngeprank. Karena dalam matematika, khususnya dalam kalkulus, yang kita maksud dengan tujuan adalah tujuan yang pasti. Artinya tujuan yang bisa dibuktikan dengan cara yang seperti tadi. Oke, sampai sini kalian boleh jeda sejenak untuk memastikan bahwa gagasan tentang tujuan ini benar dan masuk akal. Nah, ide seperti inilah yang digunakan oleh para matematikawan untuk mendefinisikan istilah tujuan dengan akurat, yaitu secara matematis. So, kalau kamu sudah menerima bahwa gagasan ini benar dan masuk akal, sekarang saatnya kita melihat bagaimana para matematikawan mendefinisikan konsep limit secara matematis. Yang mana definisi ini sering dikenal dengan nama definisi epsilon delta dari limit. Oke, mula-mula saya kira akan lebih mudah dipahami apabila kita melihat limit dari satu sisi dulu. Misalkan kamu mempunyai fungsi fx sama dengan 2x dikurang 1. Kita tahu bahwa di sekitar titik x sama dengan 3, nilai limitnya itu adalah sama dengan 5.
Artinya nilai limit kiri dan limit kanannya juga adalah sama dengan 5. Kemudian ada seorang temanmu bertanya, apa patokan bahwa fx sama dengan 2x kurang 1 itu adalah menuju 5 pada saat x-nya menuju 3 dari arah kiri? Kamu menjawab, patokannya adalah jarak antara fx dan 5 di sekitar x sama dengan 3 dari arah kiri bisa dibuat sedekat mungkin yang kamu mau. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, berikan aku suatu jarak dari arah kiri pada sumbu y dari titik y sama dengan 5, sekecil apapun yang kau mau, katakanlah sekecil epsilon. Maka, aku pasti akan bisa menemukan suatu selang pada sumbu x yang berjarak katakanlah sebesar delta dari sebelah kiri titik x sama dengan 3, yang mana semua nilai x yang berada dalam selang itu akan menghasilkan nilai-nilai fx yang jaraknya ke 5 itu lebih dekat daripada epsilon yang kamu berikan tadi. Oke, kalau gitu coba tunjukkan bahwa ada selang nilai x yang mana nilai fx sama dengan 2x kurang 1 selalu lebih dekat ke 5 daripada jarak 0,5 dari arah kiri. Ya, tentu, seperti yang bisa kamu lihat pada gambar ini, yang berjarak 0,5 dari 5 pada fungsi ini pada sumbu y dari sebelah kiri adalah 5 dikurang 0,5, yaitu sama dengan 4,5. Kemudian, nilai x yang menghasilkan 4,5 pada fungsi ini adalah x sama dengan 2,75. Yang mana ia berjarak 0,25 dari sebelah kiri x sama dengan 3. Ini berarti kalau saya ambil nilai delta yang lebih kecil atau sama dengan 0,25, maka seperti yang bisa kamu lihat di gambar ini, semua nilai x yang berada pada selang antara x sama dengan 3 dan x sama dengan 3 dikurang delta akan menghasilkan nilai-nilai fx yang jaraknya ke 5 itu lebih dekat daripada 0,5 dari arah kiri. Contoh gampangnya gini, misalkan saya ambil deltanya adalah sama dengan 0,2, maka semua nilai x yang berada di dalam selang antara x sama dengan 3 dan x sama dengan 3 kurang 0,2, yaitu x sama dengan 2,8, pasti akan menghasilkan nilai-nilai fx yang jaraknya ke 5 itu lebih dekat daripada 0,5. Untuk contoh spesifiknya, misalnya ambil x dalam selang ini yaitu x sama dengan 2,9. Maka f 2,9 adalah sama dengan 2 dikali 2,9 dikurang 1, yaitu sama dengan 4,8. Yang hanya berjarak 0,2 dari 5, yang tentunya lebih dekat daripada 0,5. Sehingga terbuktilah bahwa akan selalu ada suatu selang di sebelah kiri x sama dengan 3, yang mana semua nilai x dalam selang itu akan selalu menghasilkan nilai-nilai fx yang jaraknya ke 5 lebih dekat daripada jarak yang kamu berikan tadi, yaitu 0,5. Yang mana selang-selang itu haruslah berjarak lebih kecil atau sama dengan 0,25 dari sebelah kirinya x sama dengan 3. Oke, gimana kalau saya mau jaraknya 0,1? Well, nggak ada masalah. Dengan cara yang sama, saya akan selalu bisa memilih delta yang lebih kecil atau sama dengan 0,05, yang mana semua nilai x yang berada di dalam selang antara x sama dengan 3 dan x sama dengan 3 dikurang 0,05, yaitu x sama dengan 2,95, pasti akan menghasilkan nilai-nilai fx yang jaraknya ke 5 itu lebih dekat daripada 0,1. Oke, sekarang kalau memang benar bahwa limit x menuju 3 dari arah kiri dari fx sama dengan 2x kurang 1 adalah sama dengan 5, buktikan bahwa hal tadi juga berlaku untuk sembarang epsilon. Oke, untuk sembarang epsilon yang kamu berikan dari arah kiri pada sumbu y dari titik y sama dengan 5, sekecil apapun yang kamu mau, maka saya pasti akan bisa menemukan suatu selang pada sumbu x yang berjarak lebih kecil atau sama dengan epsilon dibagi 2 dari sebelah kiri titik x sama dengan 3. Yang mana semua nilai x yang berada di dalam selang itu akan menghasilkan nilai-nilai fx yang jaraknya ke 5 itu lebih dekat daripada epsilon yang kamu berikan tadi. Sehingga terbuktilah bahwa nilai limit dari fx sama dengan 2x kurang 1 pada saat x yang menuju 3 dari arah kiri
adalah benar-benar sama dengan 5. Walaupun tentu saja dalam pembuktian limit yang sesungguhnya kita tidak cukup hanya dengan melihat gambar. Kalau untuk kepuasan pribadi, okelah, kita bisa puas hanya dengan melihat gambar kurvanya. Namun kalau untuk dipublikasikan, seperti misalnya untuk ditulis di artikel-artikel ilmiah atau untuk tugas sekolah ataupun tugas kuliah yang mana membutuhkan pembuktian secara formal, maka kita harus membuktikannya dengan menggunakan manipulasi aljabar, yang mana nantinya kita akan banyak bermain dengan sifat-sifat nilai mutlak. Tapi setidaknya dengan adanya gambar, kita jadi tahu bagaimana strategi untuk membuktikan limit-limitnya secara formal nantinya. Jadi, adanya gambar kurva dari suatu fungsi akan sangat membantu kita dalam proses pembuktian limit-limit pada fungsi itu. Oke, sesuai dengan ilustrasi tadi, berikut ini adalah definisi sesungguhnya dari limit kiri, yang dikenal dengan nama definisi epsilon delta dari limit kiri. Mengatakan bahwa limit dari suatu fungsi fx pada saat x-nya menuju c dari arah kiri adalah sama dengan L, berarti bahwa untuk tiap epsilon yang diberikan yang mana ia lebih besar dari 0, terdapat suatu delta yang lebih besar dari 0 yang berpadanan, sedemikian sehingga untuk semua x bilangan real berlaku hal berikut. Jika c dikurang x lebih kecil dari delta namun lebih besar dari 0, maka nilai mutlak dari fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Kedengarannya mungkin ribet, tapi sebenarnya konsepnya sama aja seperti yang tadi. Mengatakan bahwa limit kiri suatu fungsi pada saat x-nya menuju c adalah sama dengan L, itu artinya adalah untuk setiap epsilon yang diberikan, sekecil apapun dia, kita akan selalu bisa menemukan suatu nilai delta, yang mana untuk semua nilai x yang jaraknya ke c itu lebih kecil dari delta dari sebelah kiri, artinya ia berada di dalam selang antara x sama dengan c dan x sama dengan c dikurang delta, dan juga x-nya tidak sama dengan c. Itulah mengapa kita batasi jarak antara x dan c harus lebih besar dari 0. Untuk semua nilai x yang seperti itu, apabila dimasukkan ke fx, maka akan menghasilkan nilai-nilai fx yang jaraknya ke L itu lebih dekat daripada epsilon. Titik. Inilah arti dari ungkapan limit dari fungsi fx pada saat x menuju c dari arah kiri adalah sama dengan L. By the way, kenapa disyaratkan x-nya tidak sama dengan c? Karena dalam limit kita tidak peduli apa yang terjadi pada saat x-nya benar-benar sama dengan c. Bahkan fx tidak harus terdefinisi di situ. Yang kita pedulikan adalah nilai-nilai fx di sekitar x sama dengan c, yaitu apa nilai yang dituju oleh fx seandainya nilai x-nya menuju c dari arah kiri. Jadi, berapapun nilai fx pada saat x-nya benar-benar sama dengan c, itu tidak berpengaruh terhadap jawaban dari limit. Kemudian yang perlu diketahui juga kenapa di sini kita pakai nilai mutlak. Karena ada fungsi-fungsi seperti ini yang mana fx dikurang L itu akan menghasilkan bilangan negatif. Padahal kita tahu bahwa yang namanya jarak itu haruslah bilangan positif. Jadi inilah mengapa kita pakai nilai mutlak. Kita tahu matematikawan terkadang lebih suka memberikan definisi tanpa menggunakan kata-kata. Jadi inilah definisi limit kiri tanpa kata-kata. Limit dari suatu fungsi fx pada saat x-nya menuju c dari arah kiri adalah sama dengan L jika dan hanya jika untuk semua epsilon yang lebih besar dari 0 ada delta yang lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk semua x bilangan real, jika c dikurang x lebih besar dari 0 namun lebih kecil dari delta, maka nilai mutlak dari fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Di sini ST adalah singkatan dari such that, yang dalam bahasa Indonesia maknanya adalah sedemikian sehingga. Kemudian tentu saja huruf epsilon dan delta hanyalah huruf-huruf biasa yang bisa aja diganti dengan huruf-huruf lain seperti A, B, C, dan lain-lain. Namun ini adalah suatu tradisi dalam matematika untuk menggunakan huruf-huruf Yunani epsilon dan delta untuk menyatakan bilangan-bilangan yang nilainya itu cenderung kecil dan positif. Dengan ide yang sama, berikut ini adalah definisi sesungguhnya dari limit kanan.
mengatakan bahwa limit dari suatu fungsi fx pada saat x-nya menuju c dari sebelah kanan adalah sama dengan L. Berarti untuk tiap epsilon yang diberikan yang mana ia lebih besar dari 0, terdapat suatu delta yang lebih besar dari 0 yang berpadanan sedemikian sehingga untuk semua x bilangan real berlaku hal berikut. Jika x dikurang c lebih kecil dari delta namun lebih besar dari 0, maka nilai mutlak dari fx dikurang L itu lebih kecil dari epsilon. Adapun secara lebih matematis, kita bisa tuliskan definisinya seperti berikut. Limit dari suatu fungsi fx pada saat x-nya menuju c dari arah kanan adalah sama dengan L jika dan hanya jika untuk semua epsilon yang lebih besar dari 0 ada delta yang lebih besar dari 0 sedemikian sehingga untuk semua x bilangan real jika x dikurang c lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari epsilon, maka nilai mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Seperti yang bisa kalian lihat, definisi limit kiri dan limit kanan sangat-sangat mirip. Dan faktanya kedua definisi ini memungkinkan untuk digabung menjadi satu. Sehingga kita tidak perlu repot-repot membuktikan limit kiri dan limit kanan untuk membuktikan nilai suatu limit. Perhatikan bahwa perbedaan keduanya hanyalah pada c dikurang x dan x dikurang c. Kedua hal ini artinya adalah jarak antara x dan c di sumbu x. Dan yang namanya jarak haruslah bilangan positif. Dan itulah mengapa pada limit kiri kita definisikan jaraknya sebagai c dikurang x. Karena pada limit kiri kita ingin nilai-nilai x itu mendekati c-nya dari arah kiri. Artinya nilai-nilai x itu harus selalu lebih kecil dari c. Sehingga kita definisikanlah jaraknya sebagai c dikurang x haruslah lebih besar dari 0. Dan sebaliknya, pada limit kanan kita ingin nilai-nilai x-nya itu mendekati c dari arah kanan. Artinya nilai-nilai x-nya harus selalu lebih besar dari c. Sehingga kita definisikanlah jaraknya sebagai x dikurang c harus lebih besar dari 0. Dan faktanya kedua hal ini bisa kita gabungkan menggunakan konsep nilai mutlak, yaitu mengatakan bahwa c dikurang x lebih kecil dari delta namun lebih besar dari 0, atau x dikurang c lebih kecil dari delta namun lebih besar dari 0, itu sama saja dengan mengatakan bahwa nilai mutlak dari x dikurang c itu lebih kecil dari delta namun lebih besar dari 0. Sehingga gabungan dari definisi limit kiri dan definisi limit kanan adalah seperti berikut. Mengatakan bahwa limit dari suatu fungsi fx pada saat x-nya menuju c adalah sama dengan L, berarti bahwa untuk tiap epsilon yang diberikan yang mana ia lebih besar dari 0, terdapat suatu delta yang lebih besar dari 0 yang berpadanan sedemikian sehingga untuk semua x bilangan real berlaku hal berikut. Jika nilai mutlak x dikurang c lebih kecil dari delta namun lebih besar dari 0, maka nilai mutlak dari fx dikurang L itu lebih kecil dari epsilon. Adapun secara lebih matematis, kita bisa tuliskan limit dari suatu fungsi fx pada saat x-nya menuju c adalah sama dengan L jika dan hanya jika untuk semua epsilon yang lebih besar dari 0 ada delta yang lebih besar dari 0 sedemikian sehingga untuk semua x bilangan real jika nilai mutlak x dikurang c lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, maka nilai mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Titik. Inilah definisi sesungguhnya dari limit, yang kita kenal juga dengan nama definisi epsilon delta dari limit. Dan definisi ini sering disebut-sebut sebagai definisi terpenting dalam kalkulus. Dengan alasan bahwa segala sesuatu dalam kalkulus itu bermula dari limit. Sehingga definisi ini menjadi pondasi kita dalam membangun definisi-definisi lainnya dalam kalkulus. Secara intuisi, definisi ini maknanya adalah ketika dikatakan suatu limit itu ada dan nilainya adalah L, itu artinya adalah untuk sembarang jarak yang diberikan pada sumbu y dari L, sekecil apapun jarak itu, katakanlah sekecil epsilon, akan selalu ada suatu nilai delta yang mana untuk semua nilai x yang jaraknya ke c itu lebih kecil dari delta, namun lebih besar dari 0, baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan x sama dengan c, semua nilai-nilai fx yang dihasilkan jaraknya akan selalu lebih dekat ke L daripada epsilon.
Kemudian yang jarang dibahas adalah kebalikan atau negasi dari definisi epsilon delta adalah seperti berikut. Pertama, ingat bahwa negasi dari semua adalah ada, dan negasi dari ada adalah semua. Kemudian ingat pula bahwa negasi dari lebih kecil dari adalah lebih besar atau sama dengan. Kemudian ingat juga bahwa negasi dari jika P maka Q adalah P dan negasi Q. Dan terakhir, ingat bahwa pernyataan P jika dan hanya jika Q itu ekivalen dengan pernyataan negasi P jika dan hanya jika negasi Q. Apa arti ekivalen? Artinya adalah kedua pernyataan ini memiliki nilai kebenaran yang sama atau sering juga disebut dengan setara. Jadi kebalikan dari definisi epsilon delta limit adalah sebagai berikut. Limit dari suatu fungsi fx pada saat x yang menuju c tidak sama dengan L berarti bahwa ada suatu nilai epsilon yang mana ia lebih besar dari 0, yang mana untuk semua nilai delta yang lebih besar dari 0 akan selalu ada suatu nilai x bilangan real yang mana berlaku pernyataan berikut. Nilai mutlak x dikurang c lebih kecil dari delta namun lebih besar dari 0, dan nilai mutlak fx dikurang L lebih besar atau sama dengan epsilon. Adapun secara matematis kita bisa tuliskan limit dari suatu fungsi fx pada saat x yang menuju c tidak sama dengan L jika dan hanya jika ada suatu epsilon yang lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk semua delta yang lebih besar dari 0 ada suatu x bilangan real yang mana berlaku nilai mutlak x dikurang c lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, dan nilai mutlak fx dikurang L lebih besar atau sama dengan epsilon. Secara intuisi, ini maknanya adalah suatu fungsi bukan menuju suatu bilangan apabila ada suatu epsilon yang mana untuk semua nilai delta yang mungkin, sekecil apapun itu, akan selalu ada nilai x yang berada di dalam selang ini, namun ia akan menghasilkan suatu nilai fx yang jaraknya ke L itu lebih besar atau sama dengan epsilon, baik di sebelah kiri atau sebelah kanan ataupun keduanya. Contoh gampangnya gini, pada fungsi tadi kita tahu bahwa limit dari 2x dikurang 1 pada saat x yang menuju 3 adalah sama dengan 5. Namun apa bukti bahwa limit dari 2x dikurang 1 pada saat x yang menuju 3 itu tidak sama dengan 6? Buktinya adalah kita bisa mengambil epsilon sama dengan 0,5, artinya ada epsilon sama dengan 0,5, yang mana nggak peduli seberapa kecil nilai delta yang kita ambil, akan selalu ada nilai x yang berada di dalam selang ini, namun ia akan menghasilkan nilai fx yang jaraknya ke 6 lebih besar dari 0,5. Yang mana pada kasus ini yang bermasalah adalah yang dari sebelah kiri x sama dengan 3. Sebagai contoh misalnya kita ambil delta sama dengan 0,1. Maka ada x sama dengan 2,95 yang mana ia berada di dalam selang ini, namun ia menghasilkan nilai fx yang jaraknya ke 6 lebih besar dari 0,5. Titik. Cukup satu aja nilai x yang bermasalah dalam selang ini, maka itu berarti nilai delta ini tidak bisa dipakai. Dan karena pada kasus ini untuk semua nilai delta berapapun kecilnya akan selalu ada nilai x yang bermasalah, maka terbuktilah bahwa limit dari 2x dikurang 1 pada saat x yang menuju 3 itu tidak sama dengan 6. Oke, sekarang mari kita lihat sebuah contoh tentang bagaimana caranya membuktikan nilai suatu limit secara formal. Buktikan bahwa limit dari 2x dikurang 1 pada saat x-nya menuju 3 adalah sama dengan 5. Secara intuisi ini berarti buktikan bahwa seandainya nilai x-nya menuju 3, maka nilai yang dituju oleh 2x dikurang 1 adalah 5. Ada hal yang unik dalam pembuktian limit secara formal. Kalau kita melihat pada definisi ini, normalnya kita akan berpikir bahwa kita harus membuktikannya dari arah kiri ke kanan.
Artinya kita tentukan dulu nilai deltanya, kemudian kita buktikan bahwa nilai mutlak dari fx dikurang L akan selalu lebih kecil dari epsilon. Tapi nyatanya, akan aneh jika kita membuktikan limit dengan cara seperti itu. Akan terkesan seperti pembuktiannya jatuh dari langit. Nanti akan kita lihat lagi kenapa disebut jatuh dari langit. Namun kenyataannya, dalam pembuktian limit itu kita bergerak justru dari kanan ke kiri. Artinya kita asumsikan dulu epsilonnya benar, yang kemudian kita gunakan untuk menemukan nilai delta yang bersesuaian. Nanti kalau udah dapat nilai deltanya, barulah kita gunakan nilai delta itu untuk membuktikan bahwa jika nilai mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0, maka nilai mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Proses pencarian delta ini dinamakan dengan analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan ini bukanlah bagian dari bukti formal, tetapi ia adalah sesuatu yang seharusnya kita lakukan di kertas buram atau kertas coret-coret. Pertama, analisis pendahuluan. Target kita adalah membuktikan bahwa jika nilai mutlak dari X dikurang 3 lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0, maka nilai mutlak dari 2X dikurang 1 dikurang 5 adalah lebih kecil dari epsilon. Pertama kita bergerak dulu dari arah kanan. Andaikan bahwa pernyataan nilai mutlak dari 2X dikurang 1 dikurang 5 lebih kecil dari epsilon adalah benar. Berdasarkan sifat-sifat nilai mutlak dari 2X dikurang 1 dikurang 5 lebih kecil dari epsilon jika dan hanya jika nilai mutlak dari 2X dikurang 6 itu lebih kecil dari epsilon. Artinya negatif 1 dan negatif 5-nya boleh kita jumlahkan. Kemudian ini boleh kita faktorkan menjadi 2 dikali X dikurang 3, kemudian 2-nya bisa kita keluarkan. Sehingga kita dapatkan sebuah kenyataan seperti berikut. Nilai mutlak dari 2X dikurang 1 dikurang 5 lebih kecil dari epsilon jika dan hanya jika nilai mutlak dari X dikurang 3 lebih kecil dari epsilon dibagi 2. Perhatikan bahwa nilai mutlak dari X dikurang 3 itu adalah syarat yang di sebelah kiri dari definisi ini. Sehingga dari kenyataan ini dapat kita simpulkan bahwa jika 2X dikurang 1 dikurang 5 lebih kecil dari epsilon yang diberikan, maka ini mengakibatkan X dikurang 3 akan selalu lebih kecil dari epsilon dibagi 2. Dan kebalikannya juga berlaku, karena ini adalah jika dan hanya jika. Yaitu, jika X dikurang 3 lebih kecil dari epsilon dibagi 2, maka ia akan mengakibatkan 2X dikurang 1 dikurang 5 akan lebih kecil dari epsilon. Sehingga, kenyataan ini menyarankan kita untuk mengambil nilai deltanya adalah lebih kecil atau sama dengan epsilon dibagi 2. Nah sekarang, karena kita udah dapat nilai deltanya, saatnya kita tutup kertas buram kita. Dan mari kita mulai membuktikan limit ini secara formal. Bukti formal. Buktikan bahwa limit dari 2X dikurang 1 pada saat X yang menuju 3 adalah sama dengan 5. Jawab. Gunakan 4 kata kunci ini. Diberikan, pilih, anggaplah, akibatnya. Andaikan diberikan epsilon yang lebih besar dari 0. Pilih delta sama dengan epsilon dibagi 2. Dan anggaplah nilai mutlak dari X dikurang 3 itu lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0. Akibatnya, pertama, 2 dikali nilai mutlak dari X dikurang 3 itu pasti lebih kecil dari 2 dikali delta. Karena tadi nilai mutlak dari X dikurang 3 itu lebih kecil dari delta. Maka berdasarkan sifat nilai mutlak, 2 dikali nilai mutlak dari X dikurang 3 pasti lebih kecil dari 2 dikali delta. Lebih lanjut lagi, menggunakan sifat-sifat nilai mutlak, kita akan dapatkan fakta seperti berikut. Kemudian, pilih nilai deltanya adalah sama dengan epsilon per 2. Maka ini berarti, nilai mutlak dari 2X dikurang 1 dikurang 5 adalah lebih kecil dari 2 dikali epsilon per 2, yang sama aja dengan epsilon. Sehingga ini berarti jika nilai mutlak X dikurang 3 lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0, maka ini akan mengakibatkan nilai mutlak dari 2X dikurang 1 dikurang 5 pasti lebih kecil dari epsilon. Jadi, berdasarkan definisi sesungguhnya dari limit atau definisi epsilon delta dari limit,
Terbuktilah bahwa limit dari 2x dikurang 1 pada saat x-nya menuju 3 adalah benar-benar sama dengan 5. Namun tentu saja kita boleh mengambil nilai delta yang lebih kecil lagi, seperti misalnya delta sama dengan epsilon per 3 atau sama dengan epsilon per 4 dan seterusnya. Mereka semua juga pasti benar. Tapi kenapa di sini kita tuliskan epsilon per 2? Karena dia adalah semacam batas terbesar yang mungkin, sehingga lebih keren aja kalau kita tuliskan epsilon per 2. Nah, sekarang bayangkan kamu enggak melakukan analisis pendahuluan. Kamu langsung menebak batas deltanya adalah sama dengan epsilon per 2. Maka orang-orang akan keheranan. Kok bisa kamu langsung tahu bahwa batasnya adalah epsilon per 2? Jadi inilah yang kita maksud dengan kalimat pembuktiannya seperti jatuh dari langit. Nah, jadi seperti inilah caranya membuktikan nilai limit secara formal. Seperti yang bisa kalian lihat, sebenarnya yang susah itu adalah justru pada analisis pendahuluannya, yaitu pada saat mencari nilai deltanya. Dan contoh barusan sebenarnya termasuk kategori mudah, walaupun ya nggak bisa dibilang mudah juga. Apalagi mungkin bagi pelajar yang baru pertama kali belajar kalkulus. Namun kalau fungsinya lebih kompleks lagi, maka pembuktiannya akan jauh lebih rumit lagi. Khususnya dalam mencari deltanya itu akan jauh lebih susah lagi. Bayangkan untuk membuktikan limit fungsi seperti ini aja mungkin akan menghabiskan 2 halaman kertas. Kalau bukti formalnya oke lah, nggak terlalu panjang. Yang sebenarnya lebih rumit dan bikin panjang adalah pada analisis pendahuluannya. Dan sekarang bayangkan betapa stresnya kita kalau kita harus membuktikan limit-limit seperti berikut menggunakan definisi epsilon delta. Oleh karena itu, seharusnya kita akan bisa mengapresiasi teorema-teorema berikut setinggi-tingginya. Yang mana teorema-teorema ini dikenal sebagai teorema-teorema utama dalam limit yang kebenarannya dapat dibuktikan. Dengan adanya teorema-teorema ini akan sangat mempermudah kita dalam pembuktian limit. Sehingga kalau kita diminta untuk membuktikan limit-limit seperti ini, kita nggak perlu lagi langsung kembali kepada definisi epsilon delta, karena pembuktiannya akan sangat rumit. Namun kita cukup kembali kepada teorema-teorema ini, maka pembuktiannya akan jauh lebih mudah. Dan kita nggak perlu ragu, karena teorema-teorema ini sudah terbukti kebenarannya berdasarkan definisi epsilon delta. Dan untuk kalian yang tertarik melihat pembuktian kebenaran teorema-teorema ini, saya akan cantumkan link artikelnya di deskripsi. Kemudian ada 2 catatan yang menurut saya cukup penting untuk diketahui. Pertama, pada hampir semua kasus, nilai delta akan selalu bergantung pada nilai epsilon. Seperti misalnya delta sama dengan epsilon per 2, delta sama dengan epsilon per 3, atau bahkan delta sama dengan 2 dikali epsilon, dan sebagainya. Namun delta mungkin juga berupa sebuah konstan. Seperti misalnya kalau kurvanya datar seperti ini, kita cukup ambil deltanya sama dengan 1, maka pernyataan ini pasti benar. Kedua, jawaban limit itu bersifat unik. Artinya apabila suatu limit dapat dibuktikan menggunakan definisi epsilon delta bahwa hasilnya adalah suatu bilangan L, maka itu berarti L adalah satu-satunya jawaban dari limit itu. Seperti misalnya pada kasus ini kita nggak perlu ragu bahwa 5 adalah satu-satunya jawaban dari limit ini. Nggak mungkin 2x dikurang 1 menuju bilangan lain selain 5 pada saat x-nya menuju 3. Karena apa? Karena kita bisa buktikan hal ini menggunakan definisi epsilon delta. Dan bagi kalian yang penasaran ingin melihat bagaimana pembuktian bahwa jawaban limit itu bersifat unik, saya akan cantumkan link artikelnya di deskripsi. Jadi kesimpulannya yang pertama, istilah tujuan awalnya memang adalah istilah yang kurang matematis. Namun setelah ditemukannya definisi epsilon delta dari limit, yang mana ia menjadi dasar dari istilah tujuan, maka istilah tujuan saat ini telah menjadi istilah yang matematis. Artinya kita bisa membuktikan kalimat suatu fungsi menuju suatu bilangan secara matematis dengan berdasarkan pada definisi epsilon delta. Kemudian yang kedua, kalian tidak perlu overthinking mengenai definisi epsilon delta ini. Definisi epsilon delta sama sekali tidak merubah makna dari istilah tujuan. Makna dari istilah tujuan tetaplah sama sebagaimana yang telah kita pahami selama ini dalam kehidupan sehari-hari.
Hanya saja, definisi epsilon delta limit ini adalah semacam bahasa matematika untuk mendeskripsikan makna dari istilah tujuan. Dan sebenarnya, istilah tujuan bukanlah satu-satunya istilah yang digunakan untuk memaknai konsep limit. Sebagian orang lebih suka menggunakan istilah dekat atau bahasa Inggrisnya near. Dan ada pula sebagian yang menggunakan istilah cenderung atau bahasa Inggrisnya adalah tend. Jadi, kalau misalnya limit dari x kuadrat pada saat x-nya menuju 2 adalah sama dengan 4, ini bisa juga dibaca sebagai seandainya nilai x dekat dengan 2, maka nilai x kuadrat dekat dengan 4. Atau bisa juga seandainya nilai x cenderung ke 2, maka nilai x kuadrat cenderung ke 4. Namun mereka semua tentu saja memiliki makna yang sama, dan yang terpenting adalah mereka semua didasarkan pada definisi yang sama, yaitu definisi epsilon delta dari limit. Jadi, terserah kalian mau pakai istilah yang mana yang menurut kalian paling mudah untuk dipahami. Pada episode berikutnya kita akan membahas bab berikutnya dalam kalkulus, yaitu mengenai integral. Di sana kita akan membahas semua yang perlu kamu ketahui tentang integral, mulai dari apa itu integral, apa bedanya integral tentu dan integral tak tentu, kemudian apa hubungan antara limit, turunan, dan integral, yang mana nantinya akan melahirkan suatu teorema penting yang dinamakan dengan teorema dasar kalkulus, dan lain sebagainya, yang akan saya bahas sedetail mungkin yang saya mampu, serta tentunya dibantu dengan animasi visual yang diharapkan akan mampu mempermudah pemahaman terhadap konsep integral. Oleh karena itu, jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan. Sampai jumpa di episode berikutnya.